Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Muslim ingin menjelaskan sedikit informasi tentang apa itu desain blok tak lengkap acak seimbang. Desain blok tak lengkap acak seimbang atau rancangan acak kelompok tidak lengkap seimbang mulai diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Fisher dan Yates pada tahun 1955. Dilanjut oleh tokoh Cochrane dan Cox pada tahun 1957. Penggunaan rancangan ini sering membantu kesulitan penyediaan satuan-satuan percobaan. Bila dalam rancangan acak kelompok tak lengkap itu terdapat pasangan perlakuan yang muncul sama banyak dalam percobaan, maka dapat dinyatakan bahwa proses pemilihan dilakukan secara seimbang sehingga bentuk percobaan ini menggunakan rancangan kelompok tak seimbang. Dari hal tersebut, bila perlakuan yang akan dicobakan atau diperbandingkan dianggap sama penting sehingga kombinasi perlakuan yang dipergunakan dalam setiap kelompok dipilih dengan proses seimbang, yang berarti setiap pasang perlakuan terjadi sama banyak dengan pasangan yang lain. Untuk definisi dari rancangan tak lengkap atau disebut rancangan blok tak lengkap seimbang atau nama lainnya Balanced Incomplete Block Design. Jika pertama, semua perlakuan muncul dalam R block, kondisi ini mengakibatkan setiap perlakuan memiliki presisi yang sama. Yang kedua, semua pasangan perlakuan I dan I Chen muncul bersama dalam gamma block. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap perbedaan perlakuan dapat diduga dengan presisi yang sama. Untuk notasi itu dalam rancangan itu ada beberapa notasi yang digunakan. Yang pertama ada T sebagai banyaknya perlakuan, K untuk ukuran kelompok atau banyaknya perlakuan dalam setiap kelompok tak lengkap, B itu banyaknya kelompok tak lengkap, RI digunakan banyaknya perulangan untuk setiap perlakuan KI pada seluruh percobaan. Dalam rancangan percobaan tak lengkap, K akan lebih kecil daripada T, dalam arti kamu tidak dapat menggunakan semua perlakuan di setiap kelompok. Dalam rancangan ini, kombinasi-kombinasi perlakuan digunakan dalam masing-masing kelompok dipilih dalam suatu cara yang seimbang, sehingga pasangan-pasangan perlakuan muncul dalam jumlah yang sama untuk setiap kelompok sebagaimana pasangan-pasangan perlakuan yang lain. Model linear untuk rancangan acak kelompok tidak lengkap seimbang yaitu ada di bawah ini. Selanjutnya adalah penentuan ulang pasangan. Penentuan banyaknya kali setiap pasangan perlakuan muncul dalam rancangan percobaan atau banyaknya kali suatu perlakuan terjadi atau muncul bersama dengan setiap perlakuan yang lain dalam suatu rancangan kelompok tak lengkap sebagai berikut. Apabila dalam RKLTS berlaku T sama dengan B, maka rancangan itu bersifat simetrik. Perlu diperhatikan bahwa dalam rancangan kelompok tak lengkap seimbang, gamma merupakan bilangan bulat, harus berlaku hubungan TR sama dengan BK. Apabila keduanya tidak terpenuhi, maka bukan disebut rancangan kelompok tidak lengkap seimbang. Untuk penentuan pengacakan, di sini ada beberapa aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah lakukan pengaturan kelompok dan beri nomor secara acak. Apabila rancangan yang dipilih memiliki ulangan yang terpisah, maka lakukan pengacakan kelompok secara terpisah dan bebas dalam setiap ulangan. Yang kedua, lakukan pengacakan perlakuan secara terpisah dan bebas dalam setiap kelompok. Dengan kata lain, lakukan pengacakan posisi dari nomor-nomor perlakuan pada setiap kelompok. Yang ketiga, alokasikan perlakuan-perlakuan aktual terhadap nomor-nomor perlakuan secara acak. Dengan kata lain, tentukan perlakuan-perlakuan secara acak sesuai dengan nomor-nomor tersebut. Berikut adalah contoh model linear rancangan kelompok
lengkap tak seimbang. Dan ini adalah keterangan apabila diinginkan uji hipotesis untuk kelompok, maka perlu adanya formula untuk kelompok yang terkoreksi. Selanjutnya ada pendugaan parameter. Ada dua jenis pendugaan parameter. Yang pertama ada intrablok analisis. Perbedaan antara blok tidak dianalisis dan semua perbandingan perlakuan dapat ditunjukkan sebagai perbandingan antar observasi dalam blok yang sama. Pengaruh blok dapat acak atau tetap. Untuk interblok analisis, pengaruh blok dianggap acak dengan rata-rata 0 dan ragam rumus tersebut. Yang selanjutnya ada perbedaan kedua kajian di mana terletak formula dari jenis intrablok analisis dan interblok analisis. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.